Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini saya ingin membahas lafaz hamdalah, yaitu alhamdulillah. Ya, kenapa ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita mengucapkan alhamdulillah gitu. Apa makna alhamdulillah gitu. Materi ini ya saya ambil dari buku Sukses dan Bahagia bersama Surat Al-Fatihah. Jadi penjelasan rincinya sudah saya bahas di buku itu. Jadi silakan antum nanti merujuk ke sana ya. Di situ saya jelaskan lebih dari 100 pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah. Nah, saya ingin membahas kali ini tentang lafaz alhamdulillah. Ya, alhamdu itu artinya seluruh pujian. Lillahi milik Allah. Nah, alhamdu di sini ini artinya pujian yang diiringi dengan cinta dan pengagungan. Jadi bukan pujian biasa. Jadi alhamdu, ya kalau dalam bahasa Arab itu pujian bisa hamdun, bisa madhun. Kalau hamdun itu artinya pujian yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Ya, pengagungan itu ya ketundukan, ketaatan gitu. Jadi alhamdu ya itu artinya pujian yang diiringi rasa cinta dan pengagungan. Dan ini lillahi, hanya milik Allah dan harus ditujukan hanya kepada Allah, nggak boleh kepada yang lainnya. Ataupun pujian biasa itu boleh, kita sama makhluk saling memuji itu boleh aja. Ya, kita memuji kecantikan seseorang, ya, kecerdasan seseorang atau keindahan alam semesta boleh aja gitu ya. Tapi kalau alhamdu pujian yang diiringi dengan cinta dan pengagungan itu lillahi, hanya milik Allah gitu ya. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala ini pemilik seluruh pujian, terpuji. Kenapa? Ya karena dua hal. Ya, jadi Allah itu layak untuk kita puji karena dua hal. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kesempurnaan. Ya, segala bentuk kesempurnaan itu milik Allah. Ya, Allah sempurna zatnya, Allah sempurna nama-nama dan sifatnya, Allah sempurna perbuatannya. Allah itu maha sempurna sehingga layak untuk dipuji. Ya, kalau kita aja nih sesama manusia, ya ada orang pintar dikit aja kita tergerak untuk memujinya kan. Ya, ada orang misalnya Masya Allah hafal Al-Quran. Kita tergerak untuk memujinya, itu sesama kita gitu. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada makhluk yang dipuji, itu sebenarnya pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memuji misalnya ada seorang anak kecil, kita lihat Masya Allah apa namanya sudah hafal Al-Quran. Sekarang kalau kita tanya ya, siapa yang bikin dia hafal Al-Quran? Allah yang bikin. Ya, kalau Allah nggak menentukan dia hafal Quran, ya kalau Allah nggak bantu nggak mungkin bisa. Ya, makanya pujian kita kepada si anak itu nanti kembalinya kepada Allah yang telah menciptakan si anak itu. Atau kita memuji Masya Allah pemandangan alamnya indah sekali. Kalau kita tanya siapa yang menciptakan keindahan alam itu, ya Allah. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Jadi Allah layak dipuji karena ya memiliki sifat kesempurnaan, dan kalau ada manusia yang dipuji itu nanti pada hakikatnya pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan eh, apa namanya keindahan, kecantikan atau apapun ya hal-hal yang hebat di dunia ini, itu semua itu berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah layak dipuji pertama karena memiliki sifat kesempurnaan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala layak dipuji ya karena telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Ya coba aja kalau kita hitung-hitung tuh, dari awal kita bangun tidur bisa bernapas, itu kan nikmat. Diberi kesempatan hidup aja udah nikmat banget gitu kan. Kita bisa berzikir, kita bisa beribadah, itu nikmat luar biasa. Kita bisa makan, bisa minum, kemudian kita bisa istirahat, kita punya teman-teman, itu nikmat. Jadi Allah telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita yang seandainya kalau kita mau hitung itu nggak akan sanggup. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kamu ingin ya menghitung-hitung nikmat Allah itu nggak akan sanggup. Ya, nikmat Allah itu begitu banyak, begitu luas, begitu besar. Kita nggak akan sanggup untuk ya menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya kita harus bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita gitu ya. Makanya ketika kita mendapatkan kenikmatan kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu mencakup dua hal. Pertama, pujian kepada Allah ya karena Allah layak dipuji
ya Allah memiliki sifat kesempurnaan. Kemudian yang kedua, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita dapat, gitu ya. Jadi makanya kalau ada orang dapat nikmat, kenapa ngucapin alhamdulillah, ya itu. Karena alhamdulillah itu termasuk di situ adalah lafaz untuk kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Ya, barangkali ini ya sedikit penjelasan dari saya. Dan kenapa dalam surat Al-Fatihah setelah alhamdulillah itu dilanjutkan dengan Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Ya, padahal kan nama Allah kan nggak cuma Rabbil Alamin, banyak. Kenapa yang dipilih Rabbil Alamin? Ya, penjelasannya ada di buku Sukses dan Bahagia Bersama Surat Al-Fatihah. Itu ada pembahasan menarik di situ yang bisa antum baca di sana. Ya, untuk sementara ini dulu ya yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat ya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.